Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Seperti biasa guys, Mbok D di rumah. Ada Pak Dek juga, tapi Pak Dek sibuk sama ngurusin keretanya, ngurusin ikannya. Jadi Mbok D bisa sempat cerita untuk diri Mbok D sendiri gitu ya. Ya Mbok D teruskan cerita kisah bocah cilik dari desa Blora, Jawa Tengah guys. Jadi Mbak D sudah di Jakarta dan harus menyambung hidup seperti biasa ya guys ya. Lalu ya itu guys, Mbak D tidak lagi bekerja sebagai baby sister maupun asisten rumah tangga, tapi Mbak D telah ya bekerja malam menyambung hidup gitu guys ya. Dan ya itu tadi suatu hari Mbok D menginginkan mempunyai anak. Walaupun Mbok D itu ya secara logisnya nggak punya otak gitu ya, karena nggak punya suami kok pengen punya anak gitu kan. Ya itu tadi guys, Mbok D ternyata tidak bosan-bosannya jatuh cinta lagi sama orang gitu ya. Walaupun selalu cinta ditolak dan hasilnya menyakitkan gitu. Lalu yaitu guys, Mbok D sudah pacaran cukup lama, menurut Mbok D pacaran ya, tapi selalu sebaliknya itu bukan pacaran tetapi cara membeli, dan itu sebenarnya berlangganan gitu guys ya. Cuma karena Mbok D itu naif sekali, jadi Mbok D tidak bisa membedakan gitu ya. Jadi aduh maaf guys, gebres kayak gebres wahik gitu loh. Ya itu guys, akhirnya Mbok D itu sama orang tersebut yang Mbok D cintai, padahal itu hanya seorang langganan gitu ya, tapi Mbok D memang cukup mencintai. Lalu ya itu guys, karena itu tadi dari sakit hati Mbok D menggugurkan itu tadi, akhirnya Mbok D itu merasa seperti gimana gitu loh, kayak dibilang dosa. Sebenarnya Mbok D ya nggak ngerti dosa sih ya, karena kan ya nggak tahu lah kayak gitu ya. Nah pada akhirnya tuh Mbok D memutuskan bahwa Mbok D itu pengen punya anak aja gitu, perempuan ya. Pokoknya untuk menemani Mbok D gitu, karena perasaan Mbok D itu Mbok D pengen ditemani gitu loh. Sebenarnya nggak logis, tapi ya itulah kenyataannya seperti itu guys ya. Lalu Mbok D berlangganan dengan orang tersebut, jadi boleh dibilang cukup lama juga gitu ya. Boleh kalau punya hubungan tuh lama gitu guys ya, mungkin paling cepat itu setengah tahun, 3 bulan paling cepet ya. Tapi selalu Mbok D itu lama gitu ya, mau 1 tahun. Lalu Mbok D meneruskan hubungan itu walaupun dengan yaitu tadi cara jual beli gitu ya, dengan yang tidak disengaja gitu guys. Lalu di saat itulah beliau ngomong, maksudnya Mbok D pas, jadi hubungannya tuh ya itu tadi seminggu sekali kita ketemu, karena itu penerbangan guys ya, dari luar negeri ya, dari negara ada deh negara sana gitu ya. Jadi itu ke Indonesia selalu seminggu sekali gitu. Nah Mbok D selalu bikin serius gitu guys hubungan itu gitu kan. Jadi Mbok D pikir tuh ya memang pacaran gitu, karena kalau seminggu sekali gitu kan. Jadi memang Mbok D tuh putus satu tumbuh lagi, putus satu tumbuh lagi, nggak kapok-kapok gitu guys. Walaupun aslinya tuh ya sakit hati juga gitu loh. Tapi ya tadi Mbok D nggak kapok-kapok dengan masalah yang Mbok D pernah alami gitu loh.
mesin cuci suaranya kenceng guys, jadi Mbok dia harus pindah kayak gitu guys. Jadi ini malah gelap. Iya, terus akhirnya Mbok D tuh tripodnya enggak bagus. Mbok D gimana ya, nggak pernah kapok guys, walaupun dengan sakit hati dan kecewa gitu ya, tapi Mbok D selalu berusaha terus gitu, supaya hidup Mbok D berubah gitu ya. Ya itu guys, jadi akhirnya Mbok D itu memutuskan dengan keputusan sendiri, Mbok D ingin punya anak dari orang tersebut. Lalu ya seperti itu guys, orang tersebut tuh selalu punya istri guys, jadi sebenarnya sudah dikasih tahu gitu, cuma kebandelan Mbok D aja gitu Pak. Ya namanya nggak punya pikiran ya, masih umur sekian, jadi cara berpikir tuh berbeda gitu sama kita yang sekarang gitu kan. Lalu Mbok D itu ya udah cukup lama berhubungan. Garis besarnya aja ya guys, Mbok D menyampaikan kata-kata itu bahwa Mbok D ingin mempunyai anak. Sebenarnya buat dia itu ya perkataan yang bodoh gitu ya, dan Mbok D ngomong itu sebenarnya serius, tapi tidak dianggap serius dengan beliau. Ya lalu Mbok D berhenti guys minum obat-obatan karena Mbok D kepengen hamil gitu kan. Mbok D juga mengurangi minum alkohol gitu. Ternyata ya guys, Mbok D berhasil hamil. Jadi anak Mbok D yang pertama itu bukan dari mantan yang sudah cerai gitu kan, tapi tetap anak campuran guys. Jadi bapaknya bukan orang Indonesia gitu. Ada yang selalu bilang kalau lihat anakku tuh dikirain orang India gitu guys ya, karena wajahnya wajah India gitu kan. Terus ya itu guys, Mbok D berjuang untuk kehamilan yang Pak Lek guys, itu ada Pak Lek tuh. Kehamilan 9 bulan Mbok D tanggung sendiri, tidak ada orang yang menemani dan menolong, karena itu kemauan Mbok D sendiri. Banyak yang bilang bahwa keputusanku tuh keputusan yang bodoh gitu loh, nggak punya suami kok hamil gitu. Tapi aku nggak tahu ya guys, itu semuanya rencana Allah juga, rencana yang kuasa. Mungkin buat manusia itu sesuatu yang memalukan dan sesuatu yang menjijikkan atau sesuatu yang tidak pantas gitu. Nah itu menurut penilaian manusia gitu ya. Tapi toh di mata Tuhan itu berbeda ya. Karena semuanya itu diizinkan terjadi guys ya. Walaupun Mbok D waktu itu tidak percaya adanya Allah, adanya Tuhan, Mbok D itu nggak percaya apa-apa gitu ya, ateis gitu. Lalu hamil lah Mbok D ya, 9 bulan. Karena pas Mbok D hamil tuh ngomong sama orang tersebut pun tidak dihiraukan dan tidak mau tahu, dan menurut beliau itu ya bullshit gitu ya. Dan dia tidak percaya, terus dikirain aku nih gila, jadi dia nggak mau kenal sama aku lagi. Pada intinya putus lagi guys. Tapi nggak apa-apa, karena Mbok D sudah ngambil keputusan bahwa Mbok D pengen hamil gitu ya, dengan kesalahan yang Mbok D pernah gugurin. Jadi Mbok D ingin mengembalikan itu, ingin mempunyai anak, dan Mbok D ingin rawat, dan Mbok D berjanji apapun yang terjadi Mbok D akan melindungi anak ini sampai menjadi manusia gitu kan. Dan itu terjadi guys sampai saat ini gitu kan. Tapi ceritanya itu juga bertele-tele guys, karena Mbok D nggak berani pulang ke keluarga, karena kalau di keluarga itu ya perawan hamil nggak punya suami itu apa namanya gitu kan. Aku bisa nggak tahu guys, kalau di tempatku tuh walaupun mereka tuh
antara percaya dan tidak, religius juga tidak, tapi itu tadi menurut mereka tidak benar gitu ya. Jadi Mbok De nggak berani pulang, guys. Selama ini Mbok De akhirnya semenjak hamil sampai punya anak itu tidak ada yang tahu dari pihak keluarga ya. Lalu Mbok De tinggal di Jakarta, tetap di Jakarta. Di situ Mbok De kebetulan ketemu di tempat kos itu orang yang ya boleh dibilang lebih ya sudah umur gitulah ya, setengah umur lah gitu. Disitulah orang tersebut tuh baik untuk menjagain Mbok De gitu, karena dia tahu kalau di tempat kos itu biasalah jadi bahan bicara bahwa Mbok De itu hamil gitu kan. Tapi Mbok De nggak merasa malu guys, karena memang Mbok De itu dengan sengaja mau hamil gitu kan. Apa dengan perjuangan Mbok De sendiri, dengan apapun yang terjadi gitu. Karena dengan perjanjian Mbok De sendiri, Mbok De akan melindungi anak Mbok De yang lahir, dan Mbok De pasti itu anak perempuan gitu kan. Mbok De akan jaga seperti mutiara gitu. Karena pengalaman Mbok De itu sangat luar biasa. Jadi Mbok De sudah berjanji, kalau anakku perempuan dan aku minta anakku perempuan, aku akan jaga itu tadi seperti mutiara. Lalu perjuanganku 9 bulan itu Mbok De sendiri, yaitu tadi ada yang satu ngerawat Mbok De lah, itu ini di kos-kosan situ dia tukang cuci guys. Dia baik sama Mbok De gitu. Akhirnya Mbok De kan nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain karena hamil, mau ngapain guys. Mbok De hanya menunggu kelahiran anak gitu kan. Akhirnya Mbok De melahirkan, yaitu benar guys, seorang putri di puskesmas kecil gitu, karena Mbok De nggak mampu bayar. Maksudnya nggak di rumah sakit yang besar yang bagus gitu, nggak guys. Jadi di bukan puskesmasan, bidan itu loh guys, bidan ya. Sama bidan aja ya, alhamdulillah memang dengan lancar jalannya. Mbok De melahirkan yaitu guys seorang putri. Lalu setelah anakku lahir, aku harus berjuang untuk anakku guys. Jadi aku kembali kerja malam lagi guys. Jadi tapi saat ini karena anakku sudah lahir perempuan, walaupun Mbok De sudah bejat gitu guys ya, sudah rusak gitu ya, tapi Mbok De tetap punya hati bahwa Mbok De mau menghidupi anakku, mau membahagiakan anakku. Maka dari itu Mbok De berjuang mati-matian ya. Jadi Mbok De kembali kerja keras, walaupun itu orang bilang alah kerja malam itu kan nggak capek gitu ya, apalagi tidur sama orang gitu. Jangan salah guys, itu pekerjaan yang sangat berat, yang apalagi pekerjaan yang tidak diterima dengan masyarakat gitu ya. Mbok De akhirnya yaitu guys memutuskan memang benar-benar Mbok De jungkir balik kerja, nggak ada aturan lagi, pokoknya hantem kromo gitu ya. Yang penting Mbok De bisa menghidupi anaknya Mbok De yang perempuan ini gitu. Harus beli susu, harus yang Mbok De nggak bisa nyusuin guys, karena kalau Mbok De nyusuin Mbok De nggak bisa kerja gitu kan. Nah jadi Mbok De itu kerja yaitu tadi supaya bisa beli susu buat anaknya Mbok De, buat bayar kos-kosan. Akhirnya Mbok De juga harus bayar orang yang jagain anakku gitu guys, karena Mbok De kan sendiri, gimana caranya gitu kan. Akhirnya pun jadi itu Mbok De kerja siang malam wes, pokoknya aduh guys, jungkir balik. Dan mau nggak mau Mbok De harus cari orang untuk menjaga anakku gitu loh guys, karena kalau aku jaga sendiri kan nggak bisa gitu ya. Jadi kalau Mbok De pergi itu harus ada orang gitu kan di situ. Nah, jadi yaitu yang menjaga Mbok De dulu itu, jadi yang maksudnya itu yang cuci baju Mbok De, yang bantu, yang ya dia sebenarnya nganggap aku jadi anaknya dia gitu guys. Tapi biar gimana pun juga aku kan bukan anaknya dia guys. Walaupun aku dianggap anak, tapi suatu saat pun aku memang pergi gitu kan. Walaupun dengan sakit juga sih sebenarnya, karena kita udah saling menyayangi seperti ibu sendiri. Dia menjaga Mbok De selama hamil, dan sebelum hamil pun Mbok De sudah disayang sama dia gitu kan.
Karena orang tersebut tahu guys, ini tahu cerita Mbok D itu seperti apa. Jadi walaupun Mbok D kerja malam apa, dia sayang dan dia seringkali sedih gitu ya ngelihat nasibku gitu kok. Anak perempuan umur segini udah sendiri kelayapan di kota yang besar gitu kan. Ya guys, akhirnya ya itu tadi anakku harus aku rawat sendiri, maksudnya ngopeni sendiri gitu ya, semuanya keuangan sendiri, tidak ada yang bantu. Ya dengan jerih payah Mbok D pokoknya jungkir balik, yang penting anakku bisa hidup dan apapun yang terjadi Mbok D sudah berjanji akan menjaga dan melindungi, tidak akan menelantarkan anakku gitu loh. Ya alhamdulillah guys, itu semuanya terjadi ya. Tapi dengan perjalanan yang begitu berat Mbok D sudah lalui. Jadi seorang gadis mempunyai anak sendiri di Jakarta, Mbok D bisa saudara-saudara semua bisa bayangin deh itu perjuangan seperti apa gitu. Yang punya suami aja masih kalang kabut, apalagi yang nggak punya suami gitu kan. Tapi nggak apa-apa guys, perjuanganku itu tidak sia-sia ya. Memang kembali lagi yang kuasa tuh sangat luar biasa, jadi adil gitu ya. Aku sudah merasa waktu itu seolah-olah capek, aku tidak kuat lagi guys. Sudah rasanya gimana gitu ya. Mbok D tidak lagi pakai perasaan. Kalau mengenal seorang laki-laki maupun siapapun, Mbok D nggak pernah pakai perasaan gitu ya. Jadi sudah tumpul gitu ya. Nah, suatu hari guys, itu anakku umur 4 bulan ya. Anakku umur 4 bulan itu aku kenal mantanku guys ya. Mantanku itu kenal aku tidak di dunia malam guys. Jadi ini percaya nggak percaya ceritanya seperti itu. Walaupun Mbok D ini kerja malam dan tukang mabuk gitu ya. Mbok D ketemu mantan ini di warung biasa guys. Itu beneran di Jakarta tuh ada kan yang namanya Pujasera. Mungkin yang tinggal di Jakarta tahu ya. Itu dulu di Mangga Besar tuh ada warung namanya Pujasera. Nah mantan tuh datang ke situ makan gitu loh. Dia memberanikan diri, katanya baru pertama kenal itu dia langsung bilang bahwa dia mau menikahi Mbok D gitu. Loh, Mbok D tanya kenapa gitu kok mau nikah, dan Mbok D ini langsung jujur ya, langsung terus terang bahwa Mbok D ini tidak sendiri gitu loh. Tapi untuk orang Eropa itu sendiri dan tidak itu bukan suatu halangan ya guys. Kalau suka itu di sini apapun latar belakang Mbok dipindah guys. Apapun latar belakang itu tidak dipikirkan. Yang penting hari itu mantan nanya, apakah kamu punya suami gitu kan. Mbok bilang enggak, Mbok nggak punya suami. Ya sudah, kalau nggak punya suami nggak apa-apa, karena di sini tuh mau punya anak kayak mau janda bagaimana kayak itu buat mereka tidak ada masalah. Dan mantanku tidak mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Lalu oke lah, anakku masih kecil jadi ya nggak apa-apa guys. Jadi kisah singkatnya Mbok D pergi ke Jerman tahun 1992 itu sebagai undangan gitu dari mantan ya. Waktu itu jadi begini guys, sama mantan itu jadi pernikahan bukan karena cinta, tapi karena Mbok D itu kepepet. Ada orang yang mau nolongin seorang perempuan yang mempunyai anak yang juga penghasilannya kempas-kempis gitu ya. Lalu mantanku tuh aku percaya bahwa beliau tuh benar-benar mencintai Mbok D setulus hati gitu. Cuma dari Mbok D-nya itu ya itu tadi, karena Mbok D perlu pertolongan aja gitu kan. Bukan Mbok D mau curang guys, ini Mbok D pun masih kalau dibilang masih di bawah umur ya sebenarnya. Nah jadi
Mbok De tidak pernah mempunyai pikiran mau ngerjain orang atau mau ngerjain orang luar gitu, nggak pernah guys ya. Lalu mantanku Mbok De nggak pernah buang-buang, ada kebaikannya juga gitu guys ya. Jadi walaupun kita ada perceraian, ada pertengkaran, ada segala macam, tapi disitulah makanya kan Mbok De juga pernah bilang walaupun kita bercerai, Mbok De tetap mau membantu dan apapun yang beliau butuhkan, Mbok De akan bersedia membantu kembali gitu loh. Terus walaupun mantan nggak mau guys, mantan menolak mentah-mentah, katanya kalau kamu udah pergi ya selamanya pergi gitu, tadi tidak mau kenal lagi gitu kan, walaupun kami mempunyai seorang anak juga gitu kan. Nah itu ceritanya nanti guys. Lalu ya itu guys, akhirnya Mbok De datang ke Jerman 1992 bulan September guys. Di Jerman waktu itu dingin, saljunya tinggi sekali, dan pertama kali Mbok De pergi ke luar negeri yang sangat jauh gitu ya. Lalu yaitu guys Mbok De di sini tinggal 3 bulan guys. 3 bulan itu Mbok De belum menikah guys, karena kan itu perlu surat-surat dan lain-lain gitu ya. Lalu 3 bulan itu Mbok De pulang lagi ke Jakarta, yaitu ke tempatnya tempat kos itu. Mbok De udah nggak punya kamar sih, tapi Mbok De masih itu mendatangi yang jaga Mbok De itu gitu kan. Lalu rumahnya yang menjaga itu kan di sebelahnya kos-kosan situ ya. Jadi akhirnya Mbok De cerita seadanya bahwa Mbok De mau menikah karena mau dinikahin gini gitu. Akhirnya Mbok De menikah guys di Jakarta ya. Jakarta di KUA. Tapi itu guys ceritanya bertele-tele karena surat-surat itu waduh yang diurus itu luar biasa guys. Jadi Mbok De jungkir balik setengah mati. Aduh, surat-surat itu banyak sekali yang diperlukan, harus dilegalisir, dilegalisasi ya guys ya. Banyak sekali guys. Lalu ya itu guys, Mbok De sudah jadi gini, Mbok De pulang dulu ke Indonesia tanpa mantan ya, karena nggak bisa kan kalau mantan lama-lama di Indonesia gitu. Lalu ya itu guys pernikahan Mbok De di sana dengan singkat juga. Yang penting Mbok De mau surat-surat gitu ya. Ya Mbok De dirayakan juga sih, maksudnya dengan orang-orang terdekat, bukan terdekat sih, orang-orang kampung situ yang Mbok De kos di situ semuanya gitu Mbok De undang. Udah makan-makan kan di Indonesia gampang guys. Jadi udah maksudnya udah diselamatin gitu, dan Mbok De sudah di KUA segala macam bla bla bla. Akhirnya Mbok De selesai lah surat itu, tapi itu ceritanya bertele-tele guys. Surat itu Mbok De nggak bisa ceritain, susah sekali suratnya ya. Sementara itu tadi anak Mbok De menginjak umur 5 bulan atau mau 6 bulan gitu ya. Dengan stres ya Mbok De itu, tapi itu guys, keuangan semuanya yang jamin mantan, yaitu alhamdulillah disitulah kebaikannya beliau. Mbok De nggak akan lupa-lupakan gitu. Setelah menikah itu guys, Mbok De ya siap-siap lah Mbok De ke Jerman. Akhirnya Mbok De memutuskan untuk pergi ke Jerman, yaitu dengan pernikahan gitu ya. Lalu dengan sedih guys, yaitu yang menjaga Mbok De itu tidak rela kepergian Mbok De, sampai kayak kesurupan guys, karena dengan marah gitu loh. Maksudnya anakku yang pertama itu dianggap seperti anak dia sendiri atau cucu gitu kan. Masa mau dibawa pergi? Kalau mau pergi ya kamu sendiri gitu kan. Akhirnya Mbok De jadi keributan di situ, karena loh itu kan anaknya Mbok De, dan Mbok De pengen punya anak itu seperti cerita yang tadi Mbok De udah ceritakan semua. Mbok De menginginkan punya anak dan itu miliknya Mbok De sah gitu ya. Tidak ada orang yang bisa menghalang-halangi antara Mbok De dan anak Mbok De gitu. Alhamdulillah ya guys, itu urusannya semuanya walaupun dengan berat, ngalor ngidul segala macam, selesai.
Mbok De akhirnya pergi ke Jerman guys, ke Jerman dengan modal tidak ngerti bahasa segala macam, dan perjuangan itu Mbok De dengan lalui segala macam. Pokoknya intinya Mbok De tidak bisa dipisahkan sama anak Mbok De yang perempuan itu. Dan persyaratan Mbok De sama mantan, kalau beliau menikahi Mbok De juga harus kasarnya menikahi anakku juga, karena anakku itu buah hatiku gitu ya, jadi nggak bisa dipisahkan. Dan itu guys, akhirnya ya udah anakku dengan selamat Mbok De bawa ke sini, dan ya kita tinggal di rumah mertua. Mertua tinggal satu guys, karena mertua perempuan sudah tidak ada, sudah almarhum. Jadi Mbok De itu semuanya juga sendiri, tidak ada yang bantu gitu ya di sini, dengan umur sekian dan tidak ada pengalaman, tidak ada bahasa. Akhirnya Mbok De belajar bahasa Jerman dasar aja gitu guys ya. Bahasa Jerman dasar, tapi ya Mbok De namanya kelas 2 SD itu kan susah juga guys ya, nangkepnya itu susah gitu kan. Lalu Mbok De hidup di Jerman, tidak ngerti bahasa guys, dan tidak ngerti peraturan. Berapa tahun tuh, sempat beberapa tahun guys ya. Lalu 93 Mbok De juga melahirkan seorang putra. Nah, yang putraku ini dari mantan guys ya. Jadi Mbok De punya anak ini 2 yang berbeda bapak gitu. Mbok De tidak malu guys menceritakan hal ini, karena ini semuanya terjadi yang tidak direncanakan, dan semuanya itu Tuhan izinkan semua terjadi agar Mbok De bisa membagikan pengalaman-pengalaman hidup ini. Mbok De ini kadang mikir apakah Mbok De sudah gila atau Mbok De ini bagaimana gitu ya. Kenapa harus Mbok De yang mengalami? Maka dari itu Mbok De kan ke psikologi. Psikologi bilang yaitu tadi, bahwa apa yang kamu alami itu bukan hal yang biasa, tetapi hal yang luar biasa. Jadi kamu bisa ceritakan bahwa di dunia ini semuanya itu mungkin gitu loh. Jadi tidak ada yang tidak mungkin gitu. Kalau kita punya rencana dan kita punya kemauan, pasti mungkin gitu. Kalau kita ngomong mengenai malu dan segala macam, itu memang tidak ada di sini gitu guys ya. Jadi ini Mbok De berusaha mempertahankan kehidupan Mbok De, bagaimana caranya untuk seterusnya hidup gitu loh. Lalu ya itu guys, Mbok De ke Jerman, tinggal di Jerman. Ya ceritanya panjang lebar guys, pokoknya Mbok De belum bisa saat ini Mbok De buka semuanya gitu ya. Lalu ya itu guys, anakku yang kedua lahir 1993 itu anakku yang cowok lahir guys ya. Lalu ya anakku lahir, jadi aku punya 2 anak yang bapaknya berbeda, tapi Mbok De tidak merasa malu guys, karena inilah kisah nyata kehidupan bocah cilik dari desa Blora seperti ini, dan tidak bisa dipungkirin, tidak bisa diganti. Inilah kenyataan yang Mbok De alami, yang saat ini hidup di Jerman dengan seorang berondong yang selalu membuat heboh ya. Jadi kehidupan Mbok De ini dari kecil sampai saat ini tetap heboh gitu ya. Karena kalau Mbok De pikir-pikir lagi, kenapa mesti Mbok De terjadi? Yaitu tadi, Mbok De ingin menyampaikan dan supaya apa yang Mbok De alami itu sangat berat, dan tapi Mbok De kuat gitu loh ya. Di sini Mbok De cuma mau menyampaikan dan pesan gitu. Kalau mengalami kehidupan yang berat, lagi keadaan berat, jangan putus asa dan jangan sedih, karena roda itu berputar. Ada saatnya kita nanti juga di atas gitu ya.
Dan yang selalu di atas bersyukurlah gitu. Jangan merasa sombong karena kalau diputar ke bawah pun bisa jadi yang terbawah gitu ya. Jadi kita semuanya belajar di sini. Jadi pengalaman Mbok Dini Mbok dibagikan ya. Secara manusiawi Mbok Dini sudah hancur babak belur gitu ya. Dan saat ini Mbok Dini dikasih kesempatan untuk hidup yang kedua kali gitu ya. Dikasih seorang suami berondong bule yang menyayangi Mbok D dengan tulus, terima apa adanya, seadanya Mbok D ya. Terus saat ini Mbok D menikmatin hidup aja sama suami yang baru guys. Jadi suami berondong bule yang saat ini Mbok D nikmatin. Jadi Mbok D tidak merasa malu dan Mbok D tidak merasa merugikan orang lain karena inilah kisahnya Mbok D seperti ini. Dan yaitu tadi guys, kita belajar juga berjuang. Selama kita masih hidup, jangan lelah-lelahnya kita berjuang ya. Jangan menyerah, apapun yang kita hadapi, pasti ada jalan keluarnya gitu. Amin guys. Jadi jangan putus asa, jangan sedih hati, jangan kecil hati. Jodoh itu semuanya sudah diatur ya. Terus bagaimana waktu Mbok D itu mempunyai kedua anak, dan Mbok D mau cerita guys di sini bagaimana Mbok D nginjek Jerman yang kultur kultur shock gitu ya. Jadi kultur shock itu apa ya bahasa Indonesia? Ya culture-nya yang sangat mengagetkan gitu ya. Jadi di sinilah Mbok D belajar dari nol. Menerima kehidupan di Jerman itu tidak semudah apa yang kita pikirkan ya. Dan itu Mbok D lalui dengan jerih payah sampai saat ini guys ya. Jadi saat ini Mbok D tinggal menuai saja. Jadi bahasa itu Mbok D mula-mula Mbok D hanya belajar bahasa dasar ya, bahasa dasar. Di sini tuh jadi bahasa Jerman itu susah sekali guys. Jadi ada gramatiknya, ada bahasa masa lalu, dan bahasa Anda, beliau, itu semua ada ininya guys. Jadi susah gitu ya. Untuk kelas 2 SD seorang Mbok D bisa mempelajari bahasa Jerman itu luar biasa guys. Ya, itu nanti Mbok D akan bawa dalam cerita ini, dan Mbok D akan cerita semuanya betapa Mbok D berjuang di sini dengan bahasa itu guys ya, dan dengan bagaimana Mbok D baru pertama kali datang di Jerman ini untuk menyesuaikan diri. Simak video berikutnya ya guys, jangan lupa, karena kehidupan Mbok D ini Mbok D buka di media sosial, bukan mau memamerkan dan bukan mau Mbok D mau membagikan, dan mudah-mudahan menjadi menjadi yang bermanfaat gitu loh maksudnya ya. Jadi di sini mudah-mudahan ada yang membutuhkan kekuatan bahwa hidup itu seperti roda berputar. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat gitu guys ya. Terima kasih guys yang sudah menyimak. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, atau kata-kata yang salah, atau bahasa Indonesia yang kurang benar. Mohon maaf guys, karena Mbok D sudah lama tinggal di Jerman. Kadang-kadang Mbok D bicara itu harus sedikit disusun gitu di kepala supaya nggak salah gitu ya. Tapi Mbok D masih manusia biasa. Mbok D pasti tidak luput dari kesalahan. Jadi Mbok D mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dalam berkata maupun tidak sopan gitu guys ya. Oke guys, sehat-sehat selalu, jangan lupa bahagia guys ya. Terima kasih dan I love you guys. Bye bye.